Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan petani Pasaman Barat unjuk rasa di kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sumber di Padang. 2 orang maling ternak ditangkap polisi. Kejaksaan Negeri Darmasraya musnahkan ribuan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Bancah Taro, Nagari Lingkuang Aua, hangus dilahap si jago merah. Sontak kejadian tersebut membuat panik warga dan pengunjung swalayan yang berada di sebelahnya. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Pasalnya sebagian besar rumah terbuat dari kayu. 1 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Warga bersama petugas mengevakuasi pemilik rumah. Namun 2 orang diantaranya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan dan trauma berat. Sebagian besar perabotan dan harta benda korban ludes terbakar. Sampai di sana api sudah membesar lebih dulu dengan kondisi bangunan yang terbuat dari papan dan material yang ada di dalam begitu adanya kuku, karet ban yang mudah terbakar yang menyimpan api yang agak lama sampai api itu padam sekitar lebih kurang setengah jam. Kalau kita melihat dari kondisinya sekarang ini, itu 1 rumah itu ludes terbakar semua. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun rumah beserta isinya habis dilahap si jago merah. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Menuntut kepada BPN untuk menjelaskan. Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Batang Lambau, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Rabu siang menggelar demo di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan. Salah satunya, hentikan proses perpanjangan HGU PT PN 6 selama lahan tuntutan SPI Batang Lambau belum diselesaikan. Sambil berorasi, para petani juga membawa berbagai spanduk dan poster tuntutan. Petani yang berunjuk rasa merupakan petani yang pernah bersawah di Banjar Batang Lambau. Saat ini, lahan mereka tersebut berada di lokasi inti 3 dan 4 PT PN 6. Kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum masuknya PT PN 6 pada tahun 1982 silam. Kami pertama hentikan upaya perpanjangan HGU. Yang kedua, ada yang digarap oleh PT PN 6 yang ditanami oleh PT PN 6 sebanyak lebih kurang 14 hektar. Itu akan di luar HGU yang dirampas, yang ditanami oleh PT PN 6 agar dikembalikan kepada kami masyarakat. Petani berharap BPN mempertegas bahwa ada lahan yang dikuasai PT PN 6 di luar HGU. Selain itu juga memberikan rekomendasi atau opini hukum dari hasil verifikasi lapangan bahwa HGU PT PN 6 masih memiliki masalah dan sedang berkonflik dengan SPI basis Batang Lambau. Robiha melaporkan dari Padang. Kami minta 2 dari 4 anggota komplotan pencuri ternak yang sudah meresahkan warga Padang Pariaman tak bisa berbuat banyak ketika diringkus tim reaksi cepat presisi Polsek Sungai Geringging. Tanpa perlawanan, keduanya dibawa ke Mapolsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam menjalankan aksinya, kawanan yang berjumlah 4 orang berkeliling memantau kandang-kandang sapi yang akan dijadikan sasaran. Setelah menentukan lokasi, para pelaku ini kemudian menjalankan aksinya saat dini hari. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, para pelaku kemudian membuka kandang dan membawa sapi naik ke atas mobilnya. Ada yang berperan sebagai pengawas, ada yang siaga di atas mobil, dan 2 lagi menuntun sapi curian tersebut. Salah seorang tersangka mengakui hasil penjualan ternak curian
digunakan untuk bermain judi daring dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Polisi menyita sebuah mobil bak terbuka dan 3 ekor sapi hasil curian sebagai barang bukti. Sapi-sapi tersebut dicuri dari 3 lokasi dan telah dijual kepada penadah. Jadi modusnya adalah mengambil dari pekarangan orang di dalam kandang tersebut, kemudian mereka bawa kabur setelah jauh dari pantauan, kemudian mereka jual kepada penerima yang ada di kota Padang Pariaman. Kini polisi masih memburu 2 tersangka lainnya yang bersembunyi di kota Medan. Sedangkan kedua tersangka yang ditangkap dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ribuan barang bukti berbagai jenis yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Darmasraya. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 11 pucuk senjata api rakitan, terdiri dari 7 pucuk senjata api laras pendek dan 4 pucuk senjata api laras panjang. Kemudian, narkotika jenis daun ganja dan sabu-sabu, 12 telepon genggam, dan timbangan digital, serta ribuan botol minuman keras. Senjata api dimusnahkan dengan dipotong. Sedangkan sabu-sabu dimusnahkan dengan dicampur air dan diaduk hingga rata. Setelah itu, dibuang ke saluran pembuangan di toilet. Sedangkan daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar dan minuman keras serta telepon genggam dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Alhamdulillah kegiatan ini hampir selesai, telah dilaksanakan dan bisa berjalan dengan baik. Yang dapat kami sampaikan lagi bahwasanya dari lebih kurang ada 32 berkas perkara. Pemusnahan barang bukti disaksikan oleh perwakilan pemerintah Darmasraya yang tergabung dalam Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.